Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang proses pencarian kebenaran pada mata kuliah penelitian pendidikan. Saya Sinta Nur Aprilianti dan rekan saya. Gina Juliana. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan daring. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia serta dilancarkan puasanya sampai akhir bulan nanti menuju kemenangan. Amin, Allahumma amin. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tiara Maharani. Pengertian proses pencarian kebenaran. Nah, pencarian kebenaran adalah sebuah pengejaran abadi yang telah mengiringi peradaban manusia sejak awal peradaban. Ia bukan sekedar penemuan fakta, melainkan sebuah proses yang kompleks, dinamis, dan seringkali penuh liku-liku. Perjalanan ini menuntut ketekunan, kerendahan hati, dan kemampuan berpikir kritis yang tajam. Prosesnya sendiri bukanlah garis lurus menuju suatu titik akhir yang pasti, melainkan sebuah spiral yang terus berkembang di mana setiap jawaban baru memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Nah, serta kebenaran juga dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pernyataan atau keyakinan dengan realitas. Nah, dalam filsafat ini ada beberapa teori mengenai teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan fakta atau realitas. Yang kedua, teori koherensi. Kebenaran ditentukan oleh konsistensi internal dalam suatu sistem kepercayaan. Yang ketiga, teori pragmatis, yaitu kebenaran adalah sesuatu yang memiliki manfaat praktis atau dapat diuji melalui pengalaman. Dan yang terakhir yaitu teori konsensus. Kebenaran adalah sesuatu yang diterima sebagai benar oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Nah, di sini ada tahapan pencarian kebenaran. Yang pertama yaitu tahapan identifikasi pertanyaan. Nah, pada tahap awal pencarian kebenaran yaitu pertanyaan yang jelas dan terfokus menjadi landasan bagi seluruh proses. Ketidakjelasan dalam merumuskan pertanyaan akan menghasilkan kesimpulan yang samar dan tidak bermakna. Pertanyaan ini bisa berupa pertanyaan faktual yang mencari kebenaran empiris yang dapat diverifikasi, pertanyaan normatif yang mengeksplorasi nilai dan moralitas, atau pertanyaan eksistensial yang menggali makna kehidupan dan keberadaan manusia. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan informasi. Nah, setelah pertanyaan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah pengumpulan informasi. Tahap ini menuntut kehati-hatian dan ketelitian. Sumber informasi harus dievaluasi secara kritis dengan memperhatikan kredibilitas, objektivitas, dan potensi bias. Mengandalkan satu sumber saja merupakan kesalahan fatal. Sebaliknya, pencarian kebenaran membutuhkan eksplorasi berbagai perspektif dan sudut pandang, bahkan yang bertentangan satu sama lain. Proses ini menyerupai dengan detektif yang mengumpulkan bukti dari berbagai sumber untuk memecahkan suatu kasus. Nah, yang ketiga yaitu tahap proses analisis dan interpretasi menjadi krusial. Nah, setelah informasi terkumpul, proses ini informasi mentah perlu diproses, dihubungkan, dan diinterpretasikan untuk menemukan pola dan makna tersembunyi. Nah, kemampuan berpikir kritis menjadi senjata utama di tahap ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah informasi ini konsisten dengan bukti lain, apakah ada bias yang mempengaruhi informasi ini, dan apakah ada penjelasan alternatif, harus diajukan secara konsisten. Proses ini membutuhkan kejelian untuk membedakan fakta dari opini dan untuk menghindari kesimpulan yang prematur. Yang keempat yaitu kesimpulan sementara. Nah, dalam pencarian kebenaran bukanlah proses yang statis. Setelah kesimpulan sementara dicapai, proses refleksi dan evaluasi harus terus dilakukan. Kesimpulan yang dicapai harus diuji dan dipertanyakan ulang. Apakah ada informasi baru yang dapat mengubah atau memperkuat kesimpulan tersebut? Apakah terdapat kelemahan dalam metodologi yang digunakan? Sikap kerendahan hati yang diperlukan di tahap ini
kesediaan untuk mengakui keterbatasan pengetahuan, dan kemungkinan kesalahan merupakan kunci dalam proses pencarian kebenaran yang berkelanjutan. Itu tidak egois ya teman-teman. Nah, yang kelima yaitu komunikasi dan dialog dengan orang lain. Nah, tahap terakhir ini, pencarian kebenaran bukanlah usaha individual yang terisolasi. Komunikasi dan dialog dengan orang lain merupakan bagian dari integral dari proses ini. Nah, berdiskusi dengan orang lain, berbagi ide, dan mendengarkan perspektif yang berbeda dapat memperkaya pemahaman dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Proses ini bersifat kolaboratif, di mana setiap individu dapat berkontribusi dalam pencarian kebenaran kolektif. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Jena Juliana. Baik, selanjutnya di sini ada metode pencarian kebenaran. Metode pencarian kebenaran yaitu merupakan proses yang rumit dan melibatkan berbagai metode. Di sini ada 5 metode. Yang pertama, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah pendekatan sistematis untuk mencari kebenaran melalui observasi, eksperimen, dan analisis data. Metode ini melibatkan langkah-langkah yang terstruktur seperti perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Metode ilmiah ini menekankan objektivitas, verifikasi, dan pengulangan untuk memastikan keakuratan dan keadaan hasil. Yang kedua ada metode filosofis. Metode filosofis ini melibatkan analisis konseptual, penalaran deduktif, dan refleksi kritis untuk memahami kebenaran. Nah, metode ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan pengetahuan, nilai, dan moralitas. Contoh metode filosofis meliputi dialektika, fenomenologi, dan hermeneutika. Yang ketiga ada metode historis. Metode historis melibatkan penelitian dan analisis sumber-sumber sejarah untuk